Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian. Hari ini minggu yang kelima, jadi bulan November banyak sekali minggunya ya. Tidak setiap bulan ada minggu yang kelima. Dan kemudian besok langsung jadi tanggal 1. Dan tanggal 1 yang pergi ke Banyuasin saya dan ada Bapak Ibu yang mau ikut juga? Berangkatnya harus tanggal 1 karena perjalanannya ya Sungai Lilin itu sebenarnya dari Palembang tidak terlalu jauh, 100 kilo lebih, kemudian masuk agak dalam sedikit. Tetapi kalau hujan makanya berdoa supaya jalannya bisa lancar. Beberapa cabang gereja Batu Raja itu memang jauh-jauh. Masih ada satu cabang yang lebih jauh lagi. Untuk pergi ke sana harus menyusuri speedboat juga. Dari Rawajitu, kemudian menyusuri pesisir pantai timur Sumatera. Jadi naik lagi ke utara. Itu daerah orang-orang tambak udang dan pelihara apa itu kawanannya udang, saya lupa. Ikan apa yang ya Sungai Sibur itu ikan apa selain udang? Bandeng. Ya bandeng. Ya kalau saudara ingat bandeng, saudara ingat ada orang-orang yang rela pergi jauh-jauh meninggalkan kampung halamannya untuk beternak budidaya bandeng. Bandeng dianggap usaha yang hampir tidak bisa rugi karena selalu hidup udang itu kalau mereka berhasil 100 hari mereka panen. Maksudnya untungnya banyak. Tapi kalau gagal masih punya bandeng. Jadi bandeng jadi semacam buffer mereka kalau mereka mengalami kerugian karena udang. Dan ternyata bandeng dan udang bisa bersahabat, tidak saling makan. Selain itu dianggap hama. Nah jadi itu daerah yang jauh tetapi juga menyenangkan kalau bisa pergi ke sana. Mengapa harus Natal Bapak Ibu? Beberapa orang atau beberapa gereja yang menganggap ini coba sebuah legalistik yang gak ada gunanya. Kalau gereja tidak lagi merayakan Natal, siapa lagi yang mau merayakan Natal? Kalau gereja tidak mau memakai momentum Natal untuk terus memberitakan kasih Allah yang besar, siapa lagi? Dunia bisnis menggunakannya sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan omset. Tapi gereja memakainya sebagai sebuah kesempatan untuk terus menyatakan kabar baik itu. Karena tidak ada manusia yang lahir yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Ada ratusan nubuat-nubuat yang digenapi dalam kehidupan Yesus. Mulai dari persiapannya sampai lahirnya, kehidupannya sampai kematian dan kebangkitannya. Itu berarti sebuah peristiwa yang luar biasa. Yang dinantikan dari sejak kejadian pasal yang ketiga. Jadi kalau gereja menganggap Natal adalah sebuah perayaan yang menghabiskan uang saja, maka kita keliru. Tentu tidak boleh hanya sekedar menghabiskan uang. Tetapi menjadi momentum, sebuah kesempatan untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang besar yang pernah terjadi di jagat raya ini dan tidak akan pernah terulang lagi. Dan melalui peristiwa itulah harapan bagi manusia yang tenggelam dalam dosa berabad-abad, beribu-ribu tahun tersibak, ada terang yang mulai dari kecil menjadi makin besar dan kemudian nyata saat Kristus datang sebagai manusia. Jadi ambil bagianlah dalam doa, dalam dana, dalam upaya, tenaga, supaya tradisi yang baik untuk terus memberitakan kabar baik ini tidak mati dalam hidup kita, terlindas oleh rutinitas, oleh modernitas, oleh segala kehidupan yang serba bersifat egosentris. Hanya pikir diri sendiri. Tetapi pakailah kesempatan ini untuk menjadi orang yang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Termasuk mengatakan bahwa Allah yang bertahta di sorga telah pernah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Hanya dengan satu tujuan, menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi Natal itu penting. Karena tanpa peristiwa Natal, semua nubuatan tentang kelahiran Yesus dari kejadian pasal ketiga
akan jadi hampa, tidak berguna. Jadi itu sebabnya gereja melakukannya. Dan kalau Bapak Ibu tadi lihat ada banyak jadwal Natal, doakan itu supaya tidak sekedar sebuah perayaan saja, tetapi menjadi momentum untuk Injil diberitakan dan kasih serta kepedulian kita juga dimunculkan kembali. Jangan tidak peduli, karena kalau kita tidak peduli dengan hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan, apalagi yang bisa menggerakkan hatimu untuk mengambil bagian, tenaga, waktu, pikiran, uangmu untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Nah, saya mengajak kita kembali ke kitab Keluaran. Kenapa Keluaran agak lama kita membahasnya? Karena di sini kita bicara tentang hukum. Hukum sebagai sebuah konstitusi, landasan undang-undangnya dalam kehidupan umat Allah. Jadi Allah yang kudus. Wajar kalau dia menata hidup umatnya untuk hidup kudus. Tetapi kalau kita berpikir hidup kudus itu adalah sebuah kehidupan yang terpisah, membiara, kemudian sembunyi di dalam kamar, tidak bekerja, tidak cari uang, tidak bergaul dengan tetangga, kita keliru dengan pengertian kudus itu. Kadang-kadang orang berpikir, saya mana bisa hidup kudus kalau saya cari uang. Saya mana bisa hidup kudus kalau saya jadi seorang yang bekerja. Tetapi melalui firman ini kita lihat ketika apa yang dimaknai dengan kekudusan hidup seorang percaya, ternyata itu terwujud di dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Sehingga kasih karunia Allah yang berlimpah yang memanggil mereka keluar dari Mesir itu sekarang ditata dalam hukum. Jadi seorang yang mentaati hukum, baik di dalam lingkungan hubungannya dia dengan Tuhan dan dengan sesama, di dalam dunia kerjanya, di perusahaannya, di kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalam kehidupan bergereja dan seterusnya. Berarti itu cerminan ungkapan orang yang mengasihi Tuhan dan yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi kita melihat bahwa kasih karunia itu harus ditata. Tidak mungkin ada anugerah yang sembarangan, sembrono, terserah kau, yang penting kau menerima anugerah yang tidak terbatas. Anugerah Allah besar, tetapi dia harus diatur supaya hidup kita tidak menyia-nyiakan anugerah Allah. Seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya sekalipun akan berkata, kau jangan begitu, kalau kau harusnya begini. Itu sebuah aturan. Nah, mispatim itu sebuah hukum atau aturan-aturan yang Allah ingin mereka mentaatinya. Kalau pasal 20 kemarin kita melihat 10 hukum itu menjadi prinsip moral utama dan masih berlaku sampai hari ini dan Yesus mengutipnya, maka kita melihat pasal 21, pasal 20 sampai pasal 24 Tuhan menyuruh Musa menyampaikan hukum-hukum perjanjian. Ini peraturan-peraturan yang berkeadilan. Yang kalau diaplikasikan, ini berarti 10 hukum itu dilakukan. Jadi 10 hukum itu semacam sebuah konstitusi dasar. Dia harus ada undang-undangnya. Dalam hubungan berlalu lintas, misalnya begitu kalau kita mengambil contoh undang-undang di Indonesia. Ada Undang-Undang Dasar 45. Yang kemudian juga diterjemahkan atau diturunkan lagi menjadi undang-undang di bidang kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Kemudian undang-undang itu diturunkan lagi dalam peraturan-peraturan menteri atau peraturan presiden. Kemudian masuk lagi kepada yang lebih rendah, peraturan daerah dan seterusnya. Jadi selalu ada jenjangnya. Supaya bisa tahu bahwa peraturan ini kalau diterapkan seperti apa dia. Jadi harus ada dalam bahasa Indonesia suka disebut juknis ya, petunjuk teknis. Bagaimana mengaplikasikan 10 firman itu. Jadi pasal 21, pasal sampai 24 kita melihat di antaranya bagaimana 10 hukum itu diterapkan. Dan saya bingung, saya bolak-balik, saya mau baca. Panjang sekali kan? Jadi mari saya merangkumnya saja. Siapa yang pernah baca Keluaran pasal 21 sampai pasal 24? Belum pernah. Kalau saya minta tolong bacakan ini, Bapak Ibu mau membaca enggak di rumah? Enggak cukup waktu ya. Ayo. Kemudian kita bisa melihat, oh ternyata begitu rincinya, begitu teraturnya Tuhan ingin umatnya hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan.
di dalam pasal 21 sampai 24 ini setidaknya kita melihat ada 3 hal besar. Allah itu Allah yang telah menebus. Berarti dia adalah bukan hanya inisiator yang bertindak, tetapi dia membayar harga yang mahal. Maka dia berhak menata hidup umatnya. Kalau Anda membeli satu barang, satu properti yang berharga mahal atau yang murah sekalipun, Anda pasti punya hak untuk mengaturnya. Kemarin saya juga menyinggung orang yang membeli 51% saham dari sebuah perusahaan yang go public saja, berarti dia adalah pemegang saham mayoritas. Dia berhak mengatur, mengganti direksi kalau perlu, dan mengubah arahnya dan seterusnya, tentu dengan rapat umum pemegang saham lainnya. Tetapi dia punya suara yang dominan. Kalau Allah menebus kita 100%, wajar kalau Allah menghendaki hidupmu seperti Dia yang Dia inginkan. Wajar karena memang Dia pemilik hidup kita. Dia pemegang seluruh hidup kita. Jadi kepada Israel mereka harus tunduk. Israel harus mendengar Allah lah yang membebaskan mereka. Dan kalau Allah mengatur hidup mereka, mereka harusnya menghormati dan mentaatinya. Yang kedua bagian besarnya adalah bahwa kekudusan itu bukan sebuah konsep abstrak. Wah, hidup kudus itu berarti seperti tadi, tinggalnya harus di gua, tinggalnya harus tersembunyi, tidak berinteraksi dengan orang. Tetapi kekudusan hidup seorang umat Israel, dan kalau nanti kita tarik ke dalam hidup kita, orang Kristen, maka itu terkait bersinggungan dengan hubungan, relasi. Bagaimana Anda berhubungan dengan sesamamu, baik itu orang tuamu, baik itu saudaramu, baik itu pegawaimu, baik itu tetanggamu. Jadi bagaimana Anda membangun keluarga, kekudusan itu juga harus diwujudkan. Bagaimana Anda mengelola pekerjaanmu, bagaimana Anda mencari usaha, apa yang boleh, dan kalau apa yang dianggap baik, Anda harus melakukannya, dan kemudian bagaimana mereka beribadah. Jadi kita bisa melihat kekudusan itu bukanlah sebuah konsep yang kita berpikir di awan-awan. Gak mungkinlah saya hidup kudus, apalagi zaman sekarang. Tetapi ternyata jika Anda melakukan relasimu dengan baik, dengan benar, mengelola rumah tanggamu dengan benar, melakukan pekerjaanmu dengan benar, engkau membangun ekonomimu dan kemudian engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan dengan baik, maka berarti engkau sedang hidup sebagai seorang umat yang kudus di hadapan Tuhan, di antara manusia sejaman ini. Dan puncaknya kemudian ada tanda darah ketika Allah meneguhkan perjanjiannya, menegaskan, membebaskan mereka dari Mesir, memberikan hukum dan kemudian dimeteraikan dengan darah. Dalam pasal 24, ini berarti Tuhan sekarang sungguh-sungguh melantik, mengambil mereka menjadi umat perjanjiannya. Ada darah di sana yang ditumpahkan. Dan kemudian kita melihat 3 hal ini juga ada dalam hidup orang Kristen. Jadi kita tidak hanya belajar tentang Israel di masa lampau, yang mungkin orang akan berkata apa gunanya Pak. Tetapi itu harus diaplikasikan dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin kita mengerti ini supaya kita bisa membangun kehidupan yang berkenan kepada Allah. Bagian yang pertama yang saya mau mengajak kita melihatnya ada 3 bagian. Allah menata kehidupan sosial. Mishpatim yang berkeadilan. Nanti pasal 21 ini lebih fokus sedikit tentang bagaimana kekudusan Allah harus tercermin dalam relasi antar manusia. Ingat 10 hukum itu 4 hubungannya manusia dengan Tuhan, 6 hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi lebih banyak, lebih ruwet, lebih jelimet, lebih rumit hubungan dengan sesama. Apalagi ditarik dalam hubungan yang lebih dekat lagi dalam hubungan keluarga. Jadi kekudusan itu harus tercermin. Dan kemudian bagian ini ditandai dengan kata penting mishpatim, ketetapan-ketetapan. Kata ini akar katanya dari sapat. Sapat itu menghakimi, menetapkan yang benar. Berarti di sini ketika Tuhan meletakkan hukum-hukum ini menunjukkan bahwa keadilan itu yang harus ditegakkan oleh Israel itu mengalir dari karakter Allah. Allah itu Allah yang kudus, tetapi Allah yang juga adil. Dan keadilan dan kekudusan Allah memancar
di dalam hukum-hukum ini. Sehingga kalau kita melihat mengapa Allah menuntut seperti ini, Allah meminta seperti ini, karena seperti itulah Dia. Jadi ketika kita melakukan peraturan-peraturan yang diajarkan firman, berarti kita sedang semakin menyerupai karakter Allah. Seorang anak satu hari akan menjadi serupa dengan bapaknya. Bapa kita yang di sorga menghendaki kita tumbuh dalam kedewasaan serupa seperti Kristus. Manusia saja punya semacam DNA, kromosom yang secara genetika, dia pasti meskipun ada kombinasinya, dia mewarisi apa yang dari bapaknya, dari ibunya. Beberapa ahli berkata kecerdasan dari ibu. Tapi banyak yang lain juga datang dari bapak. Jadi ibu harus jadi ibu yang sehat. Ya kan? Kecerdasan itu katanya seorang anak mengalir dari ibu. Seorang wanita harus hidup baik. Gak boleh makan sembarangan maksudnya kan. Supaya dia sehat. Kalau dia ingin memiliki keturunan, supaya keturunan juga mendapatkan apa yang baik dari ibunya. Makanya orang dulu bilang bibit bobot bebet. Jadi keadilan ini mengalir dari karakter Allah. Turunan dari sifat Allah harus ada dalam kehidupan bangsa Israel ketika bicara tentang kehidupan sosialnya. Nah, Allah tidak hanya berikan hukum moral. Kita mau lihat 5 hal ini secara singkat. Yang pertama, bagaimana mengatur tentang perbudakan. Nanti mungkin saudara berpikir, kenapa boleh masih ada budak ya? Mungkin besok saya mau bahas ini sedikit atau lebih dalam. Kalau kita bicara tentang, coba kalau kita baca pasal 21 ya. Jadi kita enggak baca ayatnya semuanya, tapi ketika menyentuh ayat ini kita mau melihat ayat 1 dan 2. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Nah di sini kita bisa bingung mungkin. Padahal di bagian yang lain, di dalam kitab Imamat dan seterusnya, orang Ibrani gak boleh dijadikan budak. Tapi mengapa bisa disebut tadi dibeli? Jadi ada 3 pengertian, 3 kategori tentang budak dalam hukum Taurat. Yang disebut Eved Ivri, itu semacam kontrak kerja, hamba, budak dalam sebuah kurun waktu yang di sini disebutkan nanti hanya 6 tahun saja. Atau nanti saya bahas ini ya, sesudah kita lihat bagian yang lain. Yang kedua tentang kekerasan fisik dan pembunuhan. Bagaimana supaya Israel menghormati sesamanya. Tanggung jawab sosial. Kemudian pencurian, percideraan harta orang lain. Apa cuma bilang aku minta maaf ya, aku kilaf. Atau harus ada sanksi yang lain lagi. Hubungan moral dan ritualnya. Nah mari kita lihat yang pertama perlakuan manusia yang penuh martabat. Eved itu budak, hamba, pelayan. Tetapi karakter hamba atau perhambaan di Israel itu beda dengan karakter perbudakan di bangsa-bangsa di zaman itu dalam sistem Hammurabi, orang Asyur dan bangsa yang lain. Atau juga pada umumnya. Apa yang harus diatur di sini? Seperti tadi kita baca, batasannya 6 tahun. Ini orang Ibrani. Haknya dilindungi, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Mengapa? Karena ini dia bisa menjadi budak. Karena ada sebuah kesalahan dalam pasal 22. Mungkin dia mencuri dan kemudian karena miskin dia tidak bisa mengganti barang yang dicurinya. Kemudian dia harus menyerahkan dirinya bekerja 6 tahun. Coba lihat pasal 22. Ayat 1. Apabila seorang mencuri seekor lembu yang mahal kan, atau seekor domba dan membantainya,
atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba. Kalau domba cuma ganti 4 kali lipat. Kalau lembu lebih mahal, sapi, ganti 5. 5 ekor, maling 1, bantai, jual, potong, bikin pesta Natal misalnya begitu. Tapi itu sapinya tetangga, wah ribut dia, Pak ini sapi saya, oh dia harus ganti 5 ekor. Kalau yang dimaling 1 ekor domba gantinya 4. Saudara, jadi tujuannya apa sebetulnya? Melindungi hak orang. Nah, ayat 2. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul sehingga orang mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Ngeri kan? Ayat 3. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Nah, artinya nggak boleh kalau sudah siang, peraturannya lain lagi. Malam berarti nanti kita membahasnya. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. 5 ekor kalau dia maling sapi. Sapi udah dijual. Jadi dia jual sapi 10 juta, ganti 50 juta. Jika ia orang tidak punya, sudah miskin, nggak punya, maling. Ini orang Ibrani. Ia harus dijual ganti apa yang dicurinya. Maka disinilah tergenapilah efek ini. Sudah maling, bantai, gak punya uang. Ganti 5 kali, mahal. Dia harus serahkan dirinya, jadi budak. Kerja 6 tahun. Tapi dia juga harus dilindungi. Makanya kalau kita membaca di sini, orang ini cuma harus kerja 6 tahun. Kalau tahun ke-7 kemudian dia berpikir majikannya baik, dia boleh berkata kepada majikannya, sudahlah aku ngabdi kepada Tuhan sajalah. Nah, itu keputusan pribadi. Tapi 6 tahun dia harus kerja, membayar kerugian yang disebabkan karena ia mencuri, yang dia tidak bisa ganti. Yang kedua, jenis perhambaannya disebut efet Kenaan. Ini orang non-Israel yang tidak termasuk dalam struktur perjanjian Sinai. Dan Israel boleh memiliki budak seperti ini, tentu dengan perlakuan yang baik juga. Yang ketiga ada budak perempuan. Nah, perempuan orang Ibrani, jadi 1 dan 2 tuh. 1 itu orang Ibrani, jadi budak, tapi budak harus 6 tahun, hanya cukup 6 tahun, tahun ke-7 dia harus bebas. Tapi kalau ini perempuan, dia bisa dijodohkan, diambil menantu oleh keluarga itu. Jadi ini seperti anak yang diambil. Kenapa? Karena ini juga orang Ibrani. Nah, jadi kalau Anda membaca Keluaran pasal 21 tadi, Anda melihat kalau ada budak yang Anda beli, penjelasannya itu tadi. Jadi kalaupun orang ini sudah bersalah dan harus dihukum mengganti 5 kali lipat atau 4 kali lipat kalau domba, ini juga mencerminkan Allah yang telah membebaskan Israel itu, mengingatkan mereka, kamu itu dulu juga budak. Jadi harus memperlakukan sesama bukan sebagai alat, tapi sebagai gambar Allah. Di mana budaya kerja pun dalam relasi ini, ganti rugi ini, hal-hal yang perdata ini, tapi ada juga pidananya di sana. Harus mencerminkan martabat manusia. Sesama orang Israel. Mereka harus memperlakukannya dengan baik karena sesama umat perjanjian. Jadi memperlakukan orang yang sudah berbuat salah ada hukumannya. Tetapi tetap harus dengan baik. Hak-haknya dilindungi. Tahun ke-7 dia harus lepas. Yang kedua kita lihat dalam pasal 21 ayat 12 sampai 27. Itu keadilan sosial yang setara. Pasal ini membedakan. Ada pembunuhan yang disengaja, punya dendam, ada pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan tidak disengaja mungkin kelalaian-kelalaian yang kemudian memang tidak ada bukti apapun awalnya bahwa dia ingin membunuh. Kemudian juga kekerasan fisik, penganiayaan ke keluarga. KDRT sudah ada di sini. Nah, kata kuncinya nagi, tak bersalah atau asyam, bersalah. Jadi di sini ditunjukkan bahwa Allah membedakan. Ini sebuah kesalahan, pelanggaran. Tapi ada niat jahat enggak? Ada motivasinya enggak?
Tidak semata-mata bahwa yang dia lakukan salah. Misal dia mencuri, kenapa dia mencuri? Misal dia mungkin terjadi penghilangan nyawa orang, mengapa? Maka hakimnya harus bisa membedakannya. Jadi orang tidak boleh sembarangan. Keadilan ilahi mempertimbangkan hati dan perbuatannya. Saudara lihat, ini bangsa yang hidup ribuan tahun yang lalu. Betapa berbudayanya mereka. Betapa mereka diajar menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Kalaupun sesamanya berbuat salah, mereka tidak digencet sehabis-habisnya. Tetapi Tuhan memerintahkan mereka untuk memberikan kepada mereka jalan keluar untuk pulih kembali. Yang ketiga, tanggung jawab sosial atas kelalaian. Ini, kalau punya piara sapi yang punya tanduknya atau suka menyeruduk, maka dia juga punya catatan yang disebut jinak. Tidak berbahaya atau yang muat, yang berulang kali. Kan ada binatang yang nalurinya nanduk terus sampai mati kan, binatang yang lain. Maka majikannya harus didik. Apalagi anak kita misalnya gitu. Ada anak yang ke rumah orang, lasak sekali. Habisin semua, bongkar, berantakin. Sudah lihat banyak. Yang punya rumah bingung, ditegur anak orang. Emaknya, bapaknya diam aja. Bapak ibu pernah ketamuan seperti gini gak? Ketamuan sekeluarga datang. Anda ngobrol, anaknya main putar sana. Saudara tinggal lus kepala badan aja. Kemudian saudara bilang, anak ini aktif betul. Iya, anak saya memang aktif. Yang tuan rumah bilang, ya kau gak ngerti juga bahasa. Kalau anakmu merugikan dan tuan rumah pakai istilahnya penghalusan, anakmu aktif sekali ya, semua mau dicari tahu sampai rusak misalnya gitu. Ibunya dengan bangga, bapaknya bangga, memang anak saya lain. Di rumah juga semua dibongkar sama dia. Tapi ini rumah orang, milik orang. Bangga enggak? Harusnya minta maaf dan ganti rugi. Ini kerbau aja kalau nanduk orang terus, ganti rugi. Jadi maknanya seseorang harus bertanggung jawab bukan hanya atas tindakannya. Tetapi juga kelalaian dan kegagalan dalam mencegah bahaya. Kalau memang lembu ini suka nanduk dan bikin korban, sudah dia harus dilenyapkan. Disembelilah dan seterusnya. Kalau dia nakal lagi dan mengganggu orang lain, harus ganti lagi yang punyanya. Lembunya harus dipotong dan seterusnya, dia bayar ganti rugi lagi. Jadi pemimpin dalam lingkungan keluarga, dalam perusahaan, orang tua, majikan, dia harus menciptakan sistem aman bagi orang lain. Ayo, kalau saudara punya sebuah kegiatan, pastikan orang itu ketika ada juga aman. Jadi jangan bilang, terserahlah, nanti atur masing-masing. Enggak, kalau Anda merancang sesuatu, pikirkanlah juga kemungkinan terburuknya. Dan kemudian carilah upaya bagaimana supaya kalau terjadi ini, ada jalan keluarnya. Tuhan mengajari jemaat orang Israel punya pemikiran yang luas. Tidak hanya sekedar hidup dan cari uang, bekerja, tetapi bagaimana tanggung jawabnya kalau ada kelalaian, entah yang disengaja atau yang tidak. Jadi kalau Anda menimbulkan kerugian buat orang dan kemudian orang mendenda saudara, jangan sakit hati. Tapi itu memang wajar, pinjam barang rusak. Cuma garuk kepala aja. Duh, aku gak tahu ya barang itu ternyata begitu dipakai rusak ya. Saudara mau ganti gak? Atau saudara cuma garuk kepala? Gak pernah pinjam barang orang? Gak pernah? Pulang dengan malu-malu, pulangin. Sorry ya, rusak. Minimal Anda harus memperbaikinya balik lagi. Kalau dia gak senang minta ganti baru, makanya ada pepatah bilang, ganti bisa, beli gak bisa. Apa gitu? Jadi orang harus ganti. Jadi kalau pinjam barang pulangin utuh. Karena Anda bukanlah orang yang benar kalau menganggap, wah sama saya masa begitu sih. Ya kan? Restitusi, penekanannya bukan hanya hukuman.
Pasal 22 ayat 1 sampai 15. Silem, membayar kembali, memulihkan. Ini sebuah kewajiban yang melekat. Jadi bukan hanya minta maaf. Keadilan Alkitab itu tidak hanya berhenti menghukum pelaku, tetapi memulihkan juga korbannya. Saudara lihat, Tuhan itu adil. Yang dirugikan itu juga harus mendapatkan haknya. Restitusi. Sehingga kalau didenda sebagai sanksi, dia nggak boleh kemudian marah dan kemudian apa. Ini kelalaian dia. Ini berbeda dengan sistem modern yang hanya fokus menghukum dan menghukum. Manusia kalau dihukum aja, setelah menjalankan masa hukumannya, dia rasa bebas. Coba kalau dia mengganti kerugiannya. Misalnya perampasan aset itu dilakukan, atau pembuktian harta terbalik itu dilakukan di Indonesia. Maka kita akan jadi negara yang jauh lebih sejahtera, lebih makmur, lebih berkeadilan. Kalau hanya dihukum, seumur hidup misalnya 20 tahun, tapi nggak ada sanksi untuk mengembalikan apa yang dimalingnya. Wah, itu kan membuat orang kemudian merajalela. Fokus Alkitab bukan hanya menghukum tetapi mengembalikan dan memulihkannya. Yang kelima, kekudusan dalam relasi moral dan ibadah. Anak-anak dilarang untuk melakukan seks pranikah. Kalau ada janda atau yatim di sana, nggak boleh diperlakukan semena-mena. Walaupun mungkin dia lemah, miskin. Kemudian tidak boleh melakukan rentenir makan bunga kepada orang miskin. Itu bukan nolong. Minjam 10.000, pulangin 50.000. Minjam 5 juta, mintanya mungkin sertifikatnya. Minjam sedikit, minta BPKB mobil misalnya begitu. Enggak terbayar sedikit hanya kemudian mobilnya diambil. Maka saudara lihat ini sebuah sistem yang kejam. Dan Tuhan ingin kalau orang jatuh pailit itu dibantu. Dalam sistem hukum orang Israel. Dan enggak boleh menghina Allah, hukumannya mati. Kemudian nggak boleh memberi persembahan kepada berhala atau ilah lain. Kata kuncinya di sini adalah kesetiaan, hesed. Kasih setia terhadap yang lemah seperti kasih setia Allah kepada manusia yang berdosa. Allah menuntut umatnya mencerminkan belas kasihnya. Jadi kalau nolong orang, kalau melakukan sesuatu, Tuhan mau kau bukan punya ekor yang kemudian ditariknya. Bantu sedikit kemudian akhirnya orang terikat, dan kemudian tidak bisa lepas lagi. Seringkali dalam hutang piutang begitu. Orang gak bisa lagi diberikan kesempatan. Bisa gak ada grace period untuk menebus kembali. Seringkali hilang. Untuk satu kelalaian tertentu. Jadi inilah ketidakadilan dalam kehidupan. Tetapi beda dengan apa yang Tuhan ingin orang-orang Israel lakukan. Sebagai orang Kristen, sepanjang kita bisa melakukannya, lakukanlah ini. Kalau itu berbenturan dengan hukum negara, ya kita taat dengan hukum negara. Tetapi selama kita memang punya ruang untuk menerapkannya, lakukanlah. Nolong orang. Gak harus dibungai. Sepanjang itu sesuai dengan perjanjiannya. Dan kalau memang harus melakukannya, haruslah melakukannya sesuai dengan standar-standar yang dipakai. Dalam bidang yang lain, bidang perbankan, keuangan, bukan rentenir. Jadi jangan bangga kalau bisa menipu orang miskin. Pinjam 20 juta, gadikan sertifikat. 5 tahun kemudian rumahnya punyamu, hanya hutang 20 juta. Itu banyak terjadi. Orang-orang minjem dengan koperasi simpan pinjam yang kecil. Akibatnya orang tuh gak pernah bangkit, hartanya habis. Dan rentenir itu ke gereja. Ya. Banyak rentenir itu juga orang Kristen. Banyak kekayaan dibangun dari ketidakadilan. Bikin perjanjian yang hari ini utang besok sudah bayar. 40 hari harus lunas. Usaha apa yang hari ini pinjam besok harus bayar. 40 hari harus lunas. Sehingga kadang-kadang orang bagaimana
jalan pintas kaya, pinjamkan uang. Bunga bukan 5% 1 tahun, apa 10% 1 tahun. Nah saudara-saudara lihat, Tuhan ingin kita juga adil dan benar. Ya, nggak boleh mengeksploitasi kemiskinan orang, kekurang pengetahuan orang untuk menguntungkan kita. Yang kedua, Allah menguduskan umat dalam kehidupan komunitas. Keluaran pasal 22 ayat 21 sampai pasal 23 ayat 19 itu bicara tentang keadilan dan belas kasihan itu berjalan seiring dengan umat Allah. Ini menyoroti hubungan yang rentan. Kalau orang lemah bagaimana? Apa kita boleh semena-mena? Dan kemudian bagaimana etika beribadah. Nanti pasal 23 ayat 20 sampai pasal 24 kita bisa melihat yang lain lagi. Tuhan memberikan perhatian khusus pada kelompok lemah. Penuh nada empati. Siapa yang lemah ini? Pendatang, orang asing, bukan orang Ibrani. Saudara lihat Tuhan itu mengasihi semua bangsa. Memang dia bikin perjanjian dengan Israel. Tetapi ada bangsa asing atau pendatang yang datang, itu juga dihormati dan dihargai meskipun mereka tidak termasuk umat perjanjian Allah. Nokri, orang asing, pendatang. Siapa lagi? Janda, yatim, orang miskin. Ini termasuk kelompok yang dianggap lemah dalam kekuatan ekonomi, sosial dan pengaruh dan sebagainya. Jadi Tuhan memberikan kepada mereka perhatian khusus supaya orang Israel memperlakukan orang asing, janda, yatim, orang miskin ini dengan benar, tidak dieksploitasi. Israel itu diingatkan lagi, kamu pernah jadi orang asing di Mesir. Karena itu mereka harus bisa mengingat penderitaan orang. Kalau Tuhan izinkan kita menderita, setelah Tuhan kemudian mengangkat kita, Tuhan tuh mau kita ingat bagaimana kita pernah susah. Dan gak boleh balaskan kesusahan kita kepada orang lain. Tapi belajarlah menolong orang lain. Kita pernah dirugikan karena ketidaktelitian. Maka kalau Anda berhadapan dengan orang yang tidak teliti, bantulah dia untuk tahu kewajiban-kewajibannya sebelum dia terikat dengan perjanjian itu. Jadi Anda nggak bisa memperlakukan orang, memanfaatkan kelemahannya, karena Anda bukan seorang yang tahu Allah berbelas kasihan. Kita orang berdosa, jangan jebloskan anak muda di dalam dosa yang Anda pikir, aku juga pernah lakukan, kau juga begitu biar kau tahulah, biar gagah dikit kau. Gak boleh. Kalau kau tahu itu hal yang jahat, kau harus cegah dia. Jangan terjun ke tempat kehidupan yang jahat seperti itu. Tuhan berkata, aku ini pengasih. Aku ini murah hati, berbelas kasihan. Kanun ani. Itu Allah. Kalau dia berbelas kasih, maka engkau juga harus mencerminkan sikap berbelas kasih kepada orang yang susah ini. Orang Israel yang sudah menikmati belas kasih Allah ini harus jadi agen belas kasih. Jadi kalau Anda pernah menerima pertolongan Tuhan, maka pakailah itu sebagai pengalaman untuk membantu orang lain. Ya. Yang kedua berikutnya integritas dalam keadilan publik. Kata sedek ini pernah diungkapkan sejak dari kitab Kejadian ketika Tuhan menghapuskan dunia. Nuh itu sedek. Seorang yang hidup benar, adil, yang lurus. Sehingga mereka dilarang menyebarkan hoax. Jadi kabar bohong itu sudah sering. Bangsa Israel itu pernah hancur karena 10 pemimpinnya tidak menceritakan yang benar. Memang mereka mengungkapkan fakta, tetapi menambah-nambahi kabar bohong. Jadi waktu Musa menyuruh Israel, disuruh Tuhan untuk masuk ke negeri Kanaan, Musa itu kemudian disuruh Tuhan, suruh 12 pemimpin suku, 1 orang 1 suku, pergi mengintai tanah Kanaan, mempelajari keadaannya supaya tahu bagaimana strategi menghadapi mereka. 12 orang ini pergi. 2 orang berkata, memaparkan fakta.
dengan iman kepada Allah. 10 orang mengabarkan fakta dengan menambah-nambahi yang membuat bangsa Israel khawatir. Akibat kabar busuk yang disampaikan 10 pemimpin pengintai ini. Para pengintai ini semua pemimpin. Maka Israel menjadi makin lama berjalan. Harusnya mereka sudah bisa menyeberang. Tapi kemudian mereka karena kabar busuk ini membuat bangsa Israel akhirnya marah, meradang, nangis, memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan hukum mereka, saudara. 40 tahun. Jadi kalau Israel itu mengapa mengembara 40 tahun? Bukan karena Tuhan gak bisa pimpin mereka. Waktu mereka diutus, mereka sudah ada di dataran Yordan. Kalau sekarang negara Yordan. Suruh menyeberang sungai Yordan, memasuki negeri Kanaan, melihat Yeriko, Ai dan seterusnya. Maka mereka yang kembali dengan kabar busuk berkata begini, itu bentengnya sampai ke langit. Kami melihat mereka seperti kami jadi belalang. Kalau kita pergi ke sana ditelan habis kita. Nangis bangsa Israel dengar gitu, saudara. Kecut hatinya. Saudara kalau disuruh mengintai, menyampaikan fakta, saudara nggak boleh membuat tambahan cerita yang menakutkan. Oh jadi Kristen itu berat, kau harus pikul salib, menderita, puasa tiap hari. Akhirnya kau mati di kayu salib, siap tak kau? Wih kalau Kristen macam itu ngeri juga aku ya. Nah itu memang Tuhan. Pikul salibnya lain, sangkal dirinya lain. Dicerita, tidak mudah jadi Kristen. Lah kau dewek. Nah jadi kadang ada orang yang menambah-nambahi sesuatu yang membuat orang imannya habis. Imannya kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada janji Allah rontok semua. Itu kabar bohong yang membuat bangsa Israel kemudian dihukum Tuhan. 40 tahun akibat dosa ini. Jadi enggak main-main saudara. Sebuah kabar busuk yang disampaikan pemimpin kepada umat dimanapun akan membuat umat itu, bangsa itu tidak pernah maju. Jadi kalau kita membodoh-bodohin anak, membodoh-bodohin orang yang kita pimpin, apa yang kita pimpin itu akan seperti Israel berputar di padang gurun. Hati-hati, jangan menyebarkan kabar yang setengah benar, setengah bohong. Memang ada orang enak, raksasa di zaman itu. Kota bentengnya memang kuat. Tetapi Tuhan bilang kau cuma memotret. Enggak usah kau lebihkan dengan imanmu yang kerdil. Potret saja situasinya, kotanya berbenteng, tapi ada yang tidak berbenteng. Fakta yang lain tidak disampaikan. Kota itu subur, daerah itu subur, dan seterusnya. Yang disampaikan cuma fakta-fakta yang dibuat jadi negatif. Saksi palsu, itu bahaya. Kalau saudara disumpah jadi saksi dalam sebuah persidangan atau dalam sebuah kegiatan. Benar aku jingok nian apa? Nah saudara, jangan berani jadi saksi palsu. Nah kemudian mungkin ada sebuah ayat yang mungkin membuat kita agak bingung. Memihak orang miskin karena simpati berlebihan. Maksudnya apa? Dia ini udah salah. Tapi karena kita tadi kan harus membela orang susah. Kemudian kita menutupi dosa dan kemudian menjadikan faktanya kabur. Karena merasa simpati yang berlebihan. Kita mau nolong. Tetapi nggak boleh membuat faktanya jadi hilang atau kabur. Menindas pendatang. Saudara lihat Israel dididik begitu hebat. Dan Allah menuntut mereka untuk memiliki netralitas, integritas, kejujuran saksi, dan memberikan perlindungan kepada minoritas. Yang ketiga, etika waktu, pekerjaan, dan ibadah. Ada 3 pola penting tentang Sabat yang harus istirahat. Tentang Sabat 7 minggu, kemudian 3 perayaan ibadah tahunan. Mereka harus melakukan ini di dalam semua kegiatannya. Kata pentingnya adalah Sabat berhenti beristirahat. Kalau Tuhan membuat hari Sabat, hari yang ke-7 dia beristirahat, dia memberkati. Tapi tidak berarti Tuhan stop karena kelelahan. Tapi kita bukan Tuhan.
milikilah sabat dalam hidupmu. Anda harus punya cukup waktu istirahat. Ada orang kerja kemarin, Pak Antonius bercerita tentang majikannya dia dulu. Pernah kerja di kelompok usahanya. Bosnya itu 18 jam kerja sehari. Bos tapi. CEO. Hidupnya di kantor. Tapi anaknya kemudian dia nggak bisa memilikinya. Sehingga dia cerita kepada Pak Anton, aku kehilangan anak. Karena anak itu tumbuh tanpa orang tuanya tahu. Orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Kalau disebut namanya, Bapak Ibu pasti tahu. Jadi orang yang kerja nggak peduli lagi dengan istirahatnya sendiri. Itu kan bahaya. Ibadah tidak terpisah dari ritme hidup. Itu bagian. Ketika Anda tenangkan dirimu di hadapan Tuhan di saat teduh pagi hari. 1 menit, 5 menit bangun tidur, Anda bilang terima kasih Tuhan, bersekutu. Kalau sudah lakukan sesuatu punya waktu lebih dalam, bisa setengah jam. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Siapa lagi yang saudara andalkan dalam hidup kalau bukan Tuhan? Amin. Uang 1 hari gak bisa nolong saudara. Temanmu yang kau bisa telepon tengah malam jam 12 yang bisa nolong engkau 1 hari gak bisa apa-apa. Kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan dari sejak sekarang, bagaimana engkau bisa hidup bersama Tuhan di kerajaan sorga? Gak mungkin. Apa yang kau andalkan dan yang kau sombongkan? Hartamu, relasimu, jabatanmu, karirmu, 1 hari itu akan hilang. Jadi andalkan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Israel disuruh memiliki sabat. Tahu waktu untuk mereka berhenti dari rutinitas dan mencari Tuhan. Sabat gak harus kita meninggalkan pekerjaan semuanya dan kemudian tidak melakukan lagi. Tapi kita lakukan setiap hari. Ada waktu saat teduh dengan Tuhan. Bisa dimulai dengan pagi hari. Atau saat malam hari ditambah lagi sebelum Anda tidur. Bilang terima kasih dengan Tuhan. Banyak orang gak tahu bersyukur. Pagi hari minta tolong, nangis-nangis. Malam sudah ditolong Tuhan lupa. Tidur ngorok aja. Ayo sebelum tidur berterima kasih dengan Tuhan. Amin. Saudara kadang kesel dengan orang gak tahu berterima kasih. Kesel gak? Untung Tuhan gak kesel dengan kita. Coba Tuhan kesel dengan kita. Pagi nangis minta tolong. Ditolong Tuhan. Waktu malam dia tidur aja nggak pernah lupa, nggak pernah ingat Tuhan. Besoknya juga begitu, lupa. Hanya waktu kejepit dicari Tuhan. Kemudian dia nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Yang ketiga, Allah memeteraikan hubungan perjanjian dengan darah. Nah puncaknya di sini. Ketika semua hukum ini kemudian dimeteraikan dengan darah. Musa membacakan kitab perjanjian. Dan Israel menyatakan komitmennya. Penegasan perjanjian darah. Musa menyampaikan aturan-aturannya. Israel bilang begini, kami akan melakukannya. Mari kita baca pasal 24. Ayat yang ke-1 sampai beberapa ayat berikutnya. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel dan seterusnya. Ayat 7 saya baca.
ayat 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi meterai dari perjanjian itu ada darah yang dikorbankan dan diperciki. Saudara lihat, ternyata darah itu punya peranan dalam perjanjian. Kenapa? Karena darah melambangkan Kristus yang akan mati menanggung dosa manusia. Jadi itu menjadi pusatnya. Dalam perjanjian lama, darah itu dipakai untuk pengesahan, pengudusan, pengikatan, pemisahan antara yang suci dan dunia. Musa menyiramkan darah itu pada mezbah dan pada umatnya diperciki. Itu menandakan Allah berjanji memelihara umatnya sesuai dengan janjinya. Karena perjanjian kan Tuhan juga punya bagian kan melakukannya. Dan Israel punya bagian. Maka kalau ada salah satu pihak tidak melakukan bagiannya, maka perjanjian itu jadi pincang. Dan umat Israel berjanji untuk mentaatinya. Jadi equal, perjanjian. Anda juga pagi hari ini saya mengajak saudara melihat Allah memanggil Israel untuk membuat perjanjiannya, untuk hidup benar. Maka Anda mendengar, harusnya Anda juga berkata, Tuhan saya juga mau melakukan firman-Mu. Kenapa? Karena Engkau juga telah menebus saya dengan darah-Mu. Engkau telah membeli saya menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Ini jadi bayangan yang ketika satu hari waktu Kristus datang dalam rupa manusia, dia menyatakan hal yang sama. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Itu yang kita lakukan setiap kali minggu pertama kita makan roti dan minum anggur. Selalu diingatkan, Anda terikat dengan janji yang dimeteraikan dengan darah. Orang seringkali kalau punya perjanjian di beberapa kebiasaan kuno, mereka torehkan sedikit darahnya, kemudian mereka tempelkan sama-sama darah. Tetapi darah Kristus menyucikan kita. Ayat 9 sampai 11 yang kita baca tadi, Musa diundang. 70 tua-tua cuma lihat. Lingkaran terdekatnya Musa, Harun, Nadab dan Abihu. Siapa Nadab dan Abihu? Anak-anak Harun yang kelak akan menggantikan imamat bapaknya. Jadi, apa ini nepotisme? Enggak, memang imam seorang yang dipilih jadi imam besar dan anak-anaknya akan meneruskan jabatan imam. Suku Lewi, dari suku Lewi. Sampai hari ini orang-orang Israel juga masih memiliki struktur ibadah seperti ini. Keturunan imam besar. Bagaimana Yesus disebut imam besar agung? Karena dia tidak tunduk pada imamatnya Lewi. Tetapi dia adalah seorang yang seperti dinubuatkan dalam Melkisedek, imam besar Allah. Nah, Vayesehu et ha Elohim, mereka memandang Allah dengan penglihatan penuh hormat dalam ketakutan. Karena Tuhan membawa mereka sebuah pengalaman bisa melihat Tuhan. Melihatnya ini apa saudara? Melihatnya bukan melihat dengan jelas. Tuhan menunjukkan di bawah kakinya seperti sebuah batu lazuri safir yang bening. Mereka tahu Tuhan hadir meneguhkan janjinya. Yehezkiel pasal 1 juga menjelaskan hadirat Tuhan yang mulia itu sekaligus menakutkan. Kenapa kita harus tahu ini saudara? Dan kemudian di bawah sesudah selesai mereka makan-makan, minum. Simbolnya apa? Ada damai, ada persahabatan, ada kehadiran Allah di tengah komunitas Israel. Tetapi Tuhan juga mau Israel itu hidup dalam kesetiaan dan hormat kepada Tuhan. Ketika Israel melihat Musa masuk ke dalam kemuliaan Allah, api yang seperti menghanguskan itu menegaskan bahwa Allah itu dekat karena dia hadir. Tapi ada batas pemisah.
Saudara, mari kita pahami Allah itu kudus, dia mulia, dia adil. Tetapi dia mau tinggal dekat. Tapi Tuhan memisahkan mereka. Orang Israel gak boleh naik. Cuma Musa, Harun, Nadab dan Abihu. Berarti ada pemisahan tentang orang-orang yang dikuduskannya. Bahwa kekudusan Allah harus dihormati dan ditempatkan di dalam tempatnya dengan benar. Tapi Allah itu bukan Allah yang bersemayam di sorga yang jauh yang tidak terhampiri. Tetapi sekarang dia datang. Nah saudara lihat inilah keadaan ibadahnya Israel. Tuhan hadir tetapi ada batasan yang sangat jelas bahwa mereka tidak akan pernah bisa masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan melihat muka dengan muka. Kalau kita bandingkan dengan sekarang orang Kristen, Anda bisa mengundang Allah yang bertahta di sorga untuk tinggal dalam hatimu. Hebat gak saudara? Tapi orang Kristen kadang-kadang karena tidak tahu hal-hal yang dilakukan Allah sebelumnya, seringkali menganggap ini sudah biasa. Enggak saudara, Anda menjadi seorang yang di dalam hidupmu ada Allah bersemayam lewat Roh Kudus dan firman-Nya. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi di zaman perjanjian lama. Ada batas terpisah. Enggak mungkin mereka lihat, bahkan mereka melihat dengan ketakutan. Karena ketika mereka bisa mendekat, mereka akan mati. Tuhan berkata enggak boleh naik. Allah dan manusia berbeda. Kekudusan Allah. Bahkan ketika Musa disuruh naik pun, Musa enggak seperti orang yang kita bayangkan bisa memandang wajah Allah seperti manusia melihatnya seperti itu. Memang dia mendengar Tuhan berfirman. Tetapi beda dengan apa yang di dalam hubungan kita dengan Tuhan di dalam perjanjian baru. Saudara lihat, akhirnya kita sampai pada bagian ini. Hukum Allah itu bukan beban. Kalau kita baca pasal 21 sampai pasal 24, ternyata Tuhan ingin inilah cara hidup umat yang telah ditebus. Anda beroleh anugerah, Anda harus hidup menurut hukum. Itulah hidup. Ada grace, ada law, ada life. Menghidupi hukum itu. Jadi ini sebuah cara bagaimana Anda bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda membaca Alkitab, ada banyak peraturan. Hukum itu kalau dikompres oleh Tuhan, hanya bermakna mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, segenap hatimu, segenap jiwa, kekuatanmu, akal budimu, dan mengasihi sesamamu seperti Tuhan mengasihi mereka. Seperti engkau juga dikasihi oleh Tuhan. Jadi keadilan Tuhan sempurna. Dia tunjukkan dalam hukum-hukumnya. Bagaimana dia menghormati, dia memulihkan dan melindungi orang. Dan itu juga harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan kita juga sekarang. Kalau mengaplikasikan 3 pasal ini, kita dipanggil jadi agen keadilan dan berbelas kasihan. Dalam rumah tanggamu, kalau engkau punya anak lebih dari 1, berlakulah adil dengan anak-anakmu. Jangan kau bilang ini, dia nih anak lakiku, anak bapakku. Ini anakku. Ya kan? Ada enggak begitu? Orang tua yang punya anak lebih dari 1. Siapa anakmu dan siapa anak suamimu? Hah? Dia ini pinter anakku, yang itu agak kurang. Dia anak bapaknya. Ya kan? Jangan. Anak akan merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Kemarin ASB itu membeli aset untuk rumah baca, pos baca. Cash saudara, 1,65. Pemilik rumah lama itu punya 6 orang anak. 1 laki-laki, kepala keluarga paling besar, 5 anaknya perempuan, sudah mencar semua. Sebagai ketua yayasan saya tanda tangan giro, cek tunai. 1,65 itu dibagi rata. Masing-masing punya sama. Anak perempuan yang tua, anak perempuan yang muda. Laki-laki bagi 6. 6 tanda tangan ceknya. Saudara lihat kadang-kadang orang membagi warisannya dengan anaknya, enggak adil. Ya kan? Ayo. Biasanya dapat rata enggak?
Kalau yang bagi, kalau yang nggak bagi jangan tuntut. Karena nggak ada yang dibagi. Tapi kalau dibagi, dia harus baginya apa? Adil. 6 itu anaknya mereka semua kan? Mereka jual harta bapaknya. Yang kakak ini yang besar. Tapi dia nggak dapat lebih banyak dari adiknya. Dia pria, dia nggak dapat lebih banyak dari adiknya yang perempuan. Dibagi rata 6. Berapa 1,6? 275, ya 275 kalau nggak salah, satu orang. Rata. Kalau Anda harus membagi warisan, membagi sesuatu, bagi rata. Bagi hutang juga bagi rata. Ya kan? Apa beda hutang dengan warisan? Satu itu sesuatu yang melegakan, satu tanggungan. Jadi kalau Anda mau bagi warisan ingat juga hutangnya juga bagi rata ya. Jangan hutang gak mau bagi rata, warisan mau bagi rata. Kurangin dulu hutangnya, kemudian masih ada sisa bagi rata. Hebat kan? Pasti dia gak baca ayat ini. Tapi kenapa ada belas kasihan itu? Nah kalau saudara mendapat perlakuan yang tidak seperti ini, berbelas kasihanlah mengampuni. Gak perlu ribut dan kemudian bilang kata pendeta. Gak usah. Saya bicara kalau Anda yang membagi. Kalau Anda dibagi terimalah dengan sukacita. Amin. Nangkep maksud saya? Kalau Anda yang dapat pembagian dan rasa gak rata, ya sudah bersyukurlah. Tapi kalau Anda yang punya posisi membagi, menentukannya, jadilah rata dengan orang yang harus menerima dari engkau. Karena itu anak-anakmu. Perjanjian disahkan dengan darah. Berarti kita hidup oleh darah Kristus yang menghapus dosa. Jangan pernah lupa, tanpa penumpahan darah Kristus, Anda gak bisa hidup seperti sekarang, bisa menghampiri Allah yang Immanuel adanya. Ibadah yang sejati itu meliputi sehari-hari ternyata. Dia terwarnai dalam pekerjaanmu, dalam engkau menggunakan waktumu mencari Tuhan, dalam engkau mengelola ekonomimu, dalam engkau membangun hubunganmu. Jadi kekudusan itu tidak hanya di gereja, alim, bawa Alkitab, ya kan? Kemana? Ke gereja. Oh, hari Minggu, iyo, cari Tuhan. Hari lain, Anda juga harus hidup dengan benar. Allah ingin umatnya hidup dekat dengannya. Kita baca sambil berdiri Bapak Ibu. Terbaca? 1, 2, 3. Allah ingin umat hidup dekat kepadanya, tetapi dengan hati yang takut akan kekudusannya. Gimana mewujudkannya? Dekat dengan Tuhan tapi menghormati Dia. Tuhan pasti berikan kita kemampuan, kita mengasihi Tuhan dan Tuhan sudah mengasihi kita, tapi hormati Tuhan. Jangan hianati anugerahnya, jangan ingkari perjanjianmu dengan Tuhan. Kalau engkau pernah ingat berjanji dengan Tuhan, Tuhan, kau sudah tolong saya mau hidup benar di hadapanmu. Saya ini dulu hampir mati, Tuhan sudah tolong saya ini orang berdosa, Tuhan sudah ampuni saya. Lakukanlah apa yang pernah kau katakan kepada Tuhan. Ingat, kau pernah berjanji mengasihi Tuhan, dan pagi ini kita buat lagi pembaruan janji kita. Mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Tidak ada ruginya kalau Anda mengasihi Tuhan seumur hidupmu. Karena Dia yang punya hidupmu, Dia yang punya langit dan bumi, Dialah yang menjadikan engkau segambar serupa dengan Dia. Haleluya. Apakah di antara kita seperti Israel di waktu lampau juga mau berkata kepada Tuhan dalam pemahaman, dalam anugerah yang lebih besar dari mereka? Mereka hanya melihat Tuhan dari jauh, Tuhan yang ada di gunung. Hanya Musa, hanya Harun, hanya Nadab dan Abihu bisa datang mendekat. Tapi mereka tidak boleh. Tapi sekarang Tuhan tidak ada di sorga semata. Tetapi Tuhan yang bertahta di sorga itu juga ada di hatimu, di hidupmu. Dia bersamamu setiap hari. Dia merasakan kesukaranmu, penderitaanmu. Dia mau berbagi di dalam apa yang kau ingin. Tuhan menanggungnya. Sebaliknya Dia juga mau memanggil engkau untuk memikul salibnya, melakukan kehendaknya. Lakukan bagianmu sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga.
sebagai bagian dari sebuah entitas di dunia bisnis, pekerjaan, dimanapun kita ada. Cerminkanlah kehidupan yang menghormati Tuhan dengan melakukan apa yang benar. Hiduplah suci dengan cara melakukan apa yang ditetapkan. Kalau Tuhan ingatkan ada hal-hal yang salah, kebiasaan berkata buruk, kabar kosong, menyampaikan berita yang tidak benar, menyampaikan sesuatu yang sangat didramatisir sehingga kehilangan makna sejatinya. Pagi hari ini kalau Tuhan ingatkan, mulut yang berdosa, pikiran yang berdosa, hati yang tidak menghormati Tuhan, mintalah pengampunan dari Tuhan. Biar engkau mengikat dirimu lagi dengan Tuhan dalam perjanjian yang dikuduskan dengan darah-Nya. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu Abba Bapa. Biar kita berkata, Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan
bisa meletakkan tanganmu di dada atau angkat di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, pagi hari ini saya mau menjadi hamba yang setia, hamba yang berkenan kepada Tuhan, hamba yang mau melakukan kehendak-Mu, karena Engkaulah penebus kehidupanku. Bapa, Engkau melihat setiap respon kami, Engkau mengerti hati kami. Biarlah Engkau memeteraikan kami menjadi milik kepunyaan-Mu, agar kami hidup dalam jalan-jalan yang Kau inginkan, dalam cara yang Kau tetapkan, sehingga melalui kehidupan kami kebaikan Allah dinyatakan, perbuatan Allah yang besar dinyatakan. Buatlah kami memiliki belas kasihan Allah, sehingga hidup kami penuh dengan kelimpahan kasih karunia, dan kami boleh membaginya kepada orang di dekat kami, mulai suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara kami, tetangga, kawan-kawan kami. Biarlah mereka mengalami kebaikan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan yang besar melalui kehidupan kami. Jadikan kami saksi di dalam hidup sehari-hari, di dunia kerja kami. Dari Senin sampai hari Sabtu kami diutus Tuhan untuk membawa terang, untuk membawa kebaikan Allah, sehingga melalui perkataan dan perbuatan serta seluruh sikap hidup kami, Tuhan dipermuliakan. Teguhkan hati kami untuk mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dengan taat dan setia seumur hidup kami di bumi, sampai Tuhan membawa kami masuk dalam persekutuan yang kekal di rumah Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Pakai kami jadi berkat, pakai kami untuk menjadi problem solver, pemecah masalah, memberikan solusi, menolong orang lain dengan tulus, dengan tanpa pamrih, seperti Kristus telah menolong kami, seperti Kristus telah berbelas kasihan dengan kami. Kami rindu keluarga kami, kawan-kawan kami, kenalan kami menerima kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Bapa, kami juga sekali lagi berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana, tanah longsor, banjir, mereka yang kehilangan anggota keluarganya, mereka yang kehilangan harta benda, mereka yang ada di pengungsian. Tuhan, berbelas kasihanlah dengan mereka, tolonglah mereka supaya mereka tetap sehat dan hati mereka tetap ada ketenangan, damai sejahtera di tengah segala pergumulan yang berat. Tuhan mampukan para pihak, pemerintah dan semua dunia usaha, dunia gereja, bahkan lembaga-lembaga yang lain yang Tuhan pakai, PMI dan semuanya ya Tuhan, untuk menolong mereka semuanya. Kami mohon kemurahan kebaikan Allah. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang memiliki wewenang, kekuatan untuk tidak merusak lingkungan, untuk tidak membabat hutan dan membuat hal-hal yang merugikan lingkungan hidup di kemudian hari. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong pemimpin-pemimpin di negeri kami, pembuat kebijakan di negeri kami, dari yang tertinggi sampai di tingkat-tingkat daerah. Taruhlah takut akan Engkau di dalam mereka semua menjalankan mandat di dalam pekerjaan, dan kewenangan mereka satu hari akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karenanya biarlah Tuhan tolong penguasa, pemimpin, pejabat di negeri kami, penegak hukum dan seluruh masyarakat yang adanya. Tuhan tolong sehingga bangsa Indonesia boleh bergerak keluar dari lingkaran-lingkaran yang menjeratnya. Tapi kami bangkit, kami boleh tampil ya Tuhan. Tuhan berbelas kasihan atas kami sebagai bangsa yang penuh dengan persoalan pergumulan. Tuhan tolonglah, pakai kami untuk terus berdoa dan menjadi berkat melalui apa yang kami bisa lakukan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati juga para pemuji, pemusik, multimedia, Asir, kami semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Berkati ucapan syukur kami, penyembahan kami, sebab Engkaulah yang layak menerimanya. Berkati persembahan-persembahan, persembahan untuk Natal, baik Natal kategorial, baik Natal umum. Biarlah semuanya mendatangkan pujian dan hormat bagi Tuhan. Berkati persembahan-persembahan syukur, apa yang Tuhan berikan bagi kami, yang kami persembahkan, biarlah kami menyerahkannya dengan sukacita, karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam persekutuan Roh Kudus yang manis, yang memampukan kita untuk hidup benar, hidup berkenan kepada Allah, hidup taat dan setia seumur hidup kita di bumi, sampai Tuhan membawa kita ke rumahnya yang kekal, di sorga yang mulia, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan